ketika kita melihat orang yang sedang beramal, pasti dia punya niat di dalam hatinya. Disebutkan oleh Nabi SAW, innamal a'mal binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kita melihat dua orang yang berbeda dengan amalan yang sama, bisa jadi niatnya berbeda. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyah. Apa gunanya niat itu? Yang pertama, untuk membedakan ini amal atau adat kebiasaan. Ada orang yang tidak makan. Ketika kita tanya, kenapa engkau tidak makan? Maka dia mengatakan, saya belum punya uang hari ini untuk beli makan. Ketika bertemu orang lain, kita katakan, kita tanyakan kepadanya, kenapa engkau enggak makan? Oh, hari ini saya berpuasa. Yang satu, dia tidak makan karena tidak punya uang atau lagi diet. Yang lain sedang menahan makan karena memang itu sedang melakukan ibadah puasa. Nah, di sini membedakan mana yang biasa, orang itu biasa ketika dia tidak makan karena diet atau tidak punya uang, tapi yang satu beribadah, membedakan mana yang adat, mana yang biasa, kebiasaan, dia menahan makan karena menjaga kesehatan. Yang kedua, ibadah. Ketika dia meninggalkan makan itu, dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga guna amal adalah untuk membedakan ibadah satu dengan yang lain. Ketika ibadah itu mempunyai cara yang sama, tapi yang sebagian itu sunnah dan yang sebagian wajib, maka yang membedakan adalah amalnya. Contoh ketika orang sholat 2 rakaat. Ketika di pagi hari, di waktu duha. Ada yang niatnya sholat duha. Ada yang niatnya tahiyatul masjid. Ada yang niatnya mungkin mengqadha dan seterusnya. Itu yang membedakan, sama-sama ibadah, tapi di sini ada perbedaan. Yang membedakan adalah niatnya. Jadi fungsi niat yang kedua adalah membedakan ibadah satu dengan yang lain. Sekalipun fisiknya sama, orang berpuasa, yang satu sunnah, yang satu wajib, yang satu salat sunnah, yang satu salat wajib, yang membedakan antara dua ibadah itu adalah niatnya. Kemudian fungsi niat yang ketiga adalah tujuan amal itu diberikan untuk siapa. Ketika kita menjumpai orang salat berdiri, 2 orang yang berjejeran, belum tentu tujuan ketika dia salat sama. Sekalipun niatnya sama, ini salat sunnah, ini salat sunnah, tapi bisa jadi ditujukan atau maksud ketika dia salat itu untuk siapa. Inilah fungsi niat yang ketiga. Apakah untuk Allah atau untuk manusia atau selain Allah. Yang satu lillahi ta'ala, yang satu linnas, untuk manusia, untuk mencari pujian dari manusia. Oh fulan salat, rajin salat dan seterusnya. Dicontohkan dalam sebuah hadis, ya, sebelumnya Nabi juga memberikan wanti-wanti kepada kita, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya orang itu diberikan pahala sebagaimana apa yang dia niatkan. Berarti pentingnya sebuah niat. Jadi jangan sampai perbuatan baik kita niatnya hanya sekedar mencari pujian manusia. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah contoh. Ada orang yang lillahi ta'ala, ada orang yang hanya untuk mencari dunia, sebuah hijrah.
Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, lillah, dia ingin mencari lingkungan yang baik, dia ingin hidup lebih taat lagi kepada Allah, dia ikhlas betul, maka uh, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah akan berikan pahala, ya, bahwa dia betul-betul ingin hijrah, ingin mencari lingkungan yang baik, ingin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik lagi daripada di tempat yang lama. Kemudian contoh yang lain diberikan oleh Nabi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ada orang yang hijrah karena memang tuntutan pekerjaan. Karena kontraknya habis di kota ini, di negara ini, kemudian dia pindah mendapatkan tugas yang baru, sehingga hijrahnya, pindahnya itu mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Atau dia hijrah karena mencari seorang istri yang akan dia nikahi, maka dia mendapatkan seperti apa yang dia niatkan, apa yang dia niatkan. Maka di sini hadis yang mulia, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar ibn Khattab, pentingnya menjaga niat bagi seorang muslim dan perlunya menjaga diri dari perbuatan yang merusak amal saleh, yaitu diantaranya riya. Ya, beramal supaya dilihat orang lain, atau sum'ah, supaya didengar orang lain ketika membaca Al-Quran, supaya didengar orang lain. Kalau orang berbuat amal tapi riya, maka di sini Allah nggak butuh kepada amal tersebut. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kalau ada orang beramal, sekalipun itu adalah amal saleh, tapi orang itu menyekutukan Allah di dalam amal tersebut, maka Allah akan tinggalkan orang itu dan Allah tinggalkan amalannya. Jadi Allah nggak butuh. Berarti amalan yang ada riyaknya, ada sum'ahnya, ada pamernya, memang ditujukan untuk itu, maka Allah tidak akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Maka di sini perlu kita memperbaiki dan selalu menjaga niat kita dalam beramal. Tentunya kita upayakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mencari pujian manusia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.